Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, perkenalkan nama saya Alira Dima Aulia, kelas 9B dari absen 6. Saya Naya Dulia Putri, kelas 9B absen 10. Saya Arjun Diprakoso dari kelas 9B absen 11. Saya Slamet Alafghani dari kelas 9B nomor absen 12. Saya Nala Kirana Mahdani, kelas 9B absen 24. Saya namanya Zaran Hasana, kelas 9B absen 25. Nama saya Sama Putri Purwanto, kelas 9B absen 26. Kami semua dari SMPN 1 Baki yang akan mengajak kalian untuk menjelajahi cara musik di Lokananta, studio rekaman legendaris Surakarta yang tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Mawean, Kota Surakarta, Solo. Lokananta disebut tempat paling bersejarah di dunia musik Indonesia. Sebagai studio rekaman musik pertama di Indonesia, tentu saja tempat ini menyimpan banyak cerita dan sejarah yang penting. Lokananta memiliki banyak pengunjung karena tempatnya yang nyaman, modern, dan instagramable, serta cocok untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sampai di sini pasti kalian penasaran kan, ada apa sih di Lokananta? Karena itu, yuk kita mulai menjelajah. Let's go! Nah, di sini adalah tempat pembelian tiket dan penitipan barang. Saat berkeliling gedung rekod Lokananta, kita tidak diperbolehkan membawa barang selain HP, dompet, dan tripod. Jadi, selain itu, barang kita akan dititipkan di tempat penitipan barang ini. Saat masuk, kita juga diberi gelang sebagai tiket untuk memasuki museum. Selanjutnya, kita akan memasuki ruang pertama, yaitu ruang lini masa. Ruangan ini menguraikan bagaimana Lokananta yang didirikan oleh Raden Maladi atau R. Maladi berperan sebagai studio musik pertama milik negara dan berkontribusi besar dalam memajukan budaya musik Indonesia. Lini masa ini tidak hanya membahas Lokananta, tetapi juga menunjukkan bagaimana studio ini menjadi bagian integral dari perkembangan musik Indonesia secara keseluruhan, termasuk pada era pertengahan abad ke-20. Di ruangan lini masa ini memiliki berbagai koleksi bersejarah seperti rekaman musik, piringan hitam, poster konser, dan alat-alat produksi musik yang digunakan pada masanya. Selain sebagai tempat wisata, ruang lini masa ini berfungsi sebagai pusat pelestarian dan apresiasi seni musik Indonesia, menjembatani masa lalu dan masa kini warisan musik bangsa.
Selanjutnya, kita akan memasuki ruangan kedua, yaitu ruang gamelan. Ruang gamelan ini menyimpan koleksi gamelan asli dengan gamelan Kyai Sri Kuncoro Mulyo sebagai salah satu yang paling penting yang berumur lebih dari 100 tahun. Keberadaan gamelan ini tidak hanya sebagai artefak, tetapi juga sebagai bagian dari fungsi Lokananta sebagai pusat rekaman yang mengiringi berbagai gending karawitan. Lokananta memiliki peran penting dalam menyimpan dan mendokumentasikan sejarah perkembangan musik Nusantara. Next, kita akan memasuki ruangan berikutnya, yakni ruangan Bengawan Solo. Ruang Bengawan Solo. Di ruang ini kita akan disambut dengan ilustrasi dinding yang menceritakan proses rekaman karya musik di Lokananta dengan diiring lagu Bengawan Solo. Mesin gramofon tahun 1940 buatan Inggris untuk memutar piringan hitam. Itu dia keunikan dari ruang Bengawan Solo. Lalu kita akan melanjutkan petualangan ke ruang aneka nada. Ruang aneka nada. Ruangan ini menampilkan rekaman-rekaman yang diproduksi oleh Lokananta dalam bentuk piringan hitam dan kaset atau CD, mulai dari gending, keroncong, hiburan, dan genre lainnya. Ruangan ini juga terdapat rilisan bersejarah, antara lain piringan hitam lagu Indonesia Raya dan souvenir untuk tamu negara yang hadir dalam Asian Games tahun 1962. Nah, dari ruang aneka nada tadi, kita masih melanjutkan penjelajahan ke ruang proklamasi. Proklamasi. Ruangan ini memutar rekaman suara pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Namun, audio tersebut merupakan hasil rekonstruksi karena rekaman suara aslinya tidak sempat dibuat pada proklamasi. Ruangan ini menampilkan piringan hitam rekaman proklamasi yang diproduksi dan digandakan oleh Lokananta pada tahun 1959, serta memberikan informasi mengenai sejarah rekaman tersebut. Di ruangan ini, pengunjung akan mendengarkan rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi, dan ruangan ini juga menjelaskan bahwa rekaman tersebut adalah hasil rekonstruksi suara asli Soekarno yang tak sempat direkam saat proklamasi 17 Agustus 1945. Dari ruang proklamasi, kita akan lanjut ke ruang remaster. Ruang remaster. Ruangan ini disebut juga ruang pengarsipan karena menyimpan ribuan koleksi piringan hitam dan pita rekaman master dari era 1950-an hingga 1990-an, termasuk produksi langgam Jawa, keroncong, pop, dan wayang kulit,
serta pidato proklamasi dari Presiden Soekarno yang semuanya tersimpan rapi dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga kualitas dan kelestarian artefak audio bersejarah. Di ruang ini juga menjelaskan tentang Lokananta yang telah melakukan alih media atau digitalisasi terhadap sebagian besar koleksi fisiknya, termasuk sekitar 5.000 sampai 6.000 rilisan kaset pita, agar dapat disimpan, dikelola, dan diakses dengan lebih mudah. Penyimpanan koleksi ini dilakukan dengan memenuhi prosedur arsip yang ketat, seperti menjaga suhu udara di bawah 24 derajat Celcius dan memastikan AC selalu menyala, serta memisahkan arti penting dari koleksi lainnya. Setelah dari ruang remastered, kita akan memasuki ruang ke-8, yaitu ruang pustaka. Ruang pustaka ini berisi koleksi berbagai jenis musik Indonesia, mulai dari musik gamelan Jawa, Bali, Sunda, hingga lagu-lagu daerah dan folklore, serta piringan hitam rekaman musisi legendaris seperti Gesang dan Waljina. Selain itu, ruangan ini juga menyimpan piringan hitam lagu kebangsaan Indonesia Raya versi 3 stansa. Dan kita masih ada satu ruang lagi, ruang terakhir, yaitu toko. Ruangan ini adalah tempat penjualan berbagai souvenir dan koleksi musik seperti compact disc dan kaset dari alih media piringan hitam artis top Indonesia seperti Koes Plus, The Steps, Waljina, dan lainnya. Di toko ini juga menjual merchandise khas Museum Lokananta yang bisa didapatkan dengan menukarkan tiket masuk. Suasana kuliner di Museum Lokananta sangat menarik karena pengunjung dapat menikmati berbagai makanan dan minuman dari UMKM lokal di area tenan B&B di bagian depan dan belakang museum, serta di kawasan gerai dan taman lingkar. Area ini terbuka untuk umum tanpa perlu reservasi dan beroperasi dari pagi hingga malam.
menawarkan pengalaman kuliner yang nyaman dan menyenangkan bagi semua pengunjung, baik yang masuk ke galeri maupun tidak. Selain tenan F&B, area ini juga memiliki gerai makanan dan minuman serta toko pernak-pernik. Dengan kombinasi fasilitas, taman, dan amfiteater, Lokananta menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai dan menikmati suasana dengan makanan dan minuman lokal. Di sini juga terdapat amfiteater yang bisa digunakan sebagai area duduk santai. Amfiteater adalah sebuah area terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk duduk santai, berkumpul, ataupun berdiskusi. Jadi, ringkasan dari Museum Lokananta adalah terletak pada perannya sebagai studio rekaman pertama di Indonesia dan pusat industri musik nasional, serta dijuluki sebagai titik nol musik Indonesia. Selain sebagai museum, Lokananta juga memiliki studio rekaman yang masih aktif dan mempertahankan produksi musik analog dalam format kaset pita. Museum ini hadir dengan desain interior yang menarik dan modern, dilengkapi banyak spot foto instagramable yang disukai banyak pengunjung. Lokananta secara rutin juga menjadi tempat pergelaran konser musik serta tempat berkumpulnya komunitas musik untuk berbagai acara kreatif. Dan untuk informasi, pembelian tiket di Lokananta harus melakukan reservasi online melalui tautan di bio Instagram resmi Lokananta dengan harga tiket yang cukup terjangkau, yaitu hanya Rp25.000 saja. Galeri Lokananta buka pukul 10 pagi sampai 8 malam di kawasan Lokananta, buka pukul 8 pagi sampai 10 malam. Oke guys, sekian dari petualangan kami untuk menjelajahi sejarah musik di Museum Records Lokananta, studio rekaman pertama di Surakarta dan pastinya di Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah menyimak vlog kami dari awal sampai akhir, dan semoga hasil penjelajahan kita hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.